Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Amas Faridul Haq, NIM-nya 123220133. Kemudian saya juga ada teman kelompok, yakni ada Firda Stefani, NIM-nya 123220132. Lalu ada Kesa Bunga Zahra, 123220232, dan juga Tananya Ayu Putri Kartika, 123250250. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang proyek tugas akhir dengan judul Toko Sepatu. Nah, langsung saja kita ke penjelasan. Jadi di toko sepatu ini itu ada data pembeli, lalu ada stok, kemudian transaksi, nama brand sepatu, dan supplier yang sering masih dicatat manual atau terpisah-pisah. Nah, akibatnya bisa terjadi duplikasi data, stok data tidak akurat, dan juga kesalahan transaksi yang mempengaruhi pelayanan. Nah, karena itu dibutuhkan sistem data yang terintegrasi dan juga terstruktur. Di sini kami membuat IRD dan normalisasi untuk memodelkan entitas seperti pembeli, kasir, sepatu, gudang, brand, dan supplier, dan juga ada tabel dan relasi. Selain itu juga kita pakai view, trigger, dan juga store prosedur untuk otomatisasi dan validasi data. Nah, lalu untuk pembahasannya, yang pertama itu kami sudah membuat IRD ya. Nah, IRD di sini itu merupakan IRD toko sepatu, yakni terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 entitas biasa dan juga satu entitas atau asosiasi dengan masing-masing hubungan dan kardinalitas, relasi dan kardinalitas. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Di sini ada tabel pembeli dengan atribut ID pembeli, primary key, lalu ada nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, yang mana itu menunjukkan pelanggan yang berbelanja di toko sepatu. Kemudian ada tabel kasir, tabel transaksi, itu entitas asosiasi, lalu ada tabel sepatu, ada tabel brand, tabel gudang, dan juga supplier. Nah, untuk relasi atau kardinalitas, di sini karena ada beberapa entitas, maka ada juga pasangan yang ada, yakni dari pembeli ke sepatu itu hubungannya many to many, tapi karena bentuknya itu entitas asosiasi, jadi dipisah dari pembeli ke transaksi, itu relasinya one to many, kemudian entitas sepatu ke transaksi, relasinya one to many, kasir ke transaksi one to many, brand ke sepatu one to many, gudang ke sepatu one to many, dan yang terakhir supplier ke gudang many to one. Nah, di situ ada supplier many ke gudang dengan relasi menyuplai. Lalu ada proses normalisasi. Nah, mungkin saya mau jelasin apa itu normalisasi. Normalisasi yaitu eh, proses pengorganisasian data di dalam basis data supaya redundansi dapat berkurang dan integritas data meningkat. Nah, kenapa perlu dinormalisasi? Itu kalau ada satu tabel yang isinya dicampur semua, itu nanti bisa muncul masalah seperti datanya double, susah update, dan juga ada anomali insert, update, dan juga delete. Nah, di sini ada tingkatan normalisasi. Yang pertama, ada tabel tidak ternormalisasi atau unnormalized. Itu sebelum normalisasi data tersimpan dalam satu tabel besar yang mengandung banyak redundansi. Nah, itu ada kita bikin satu tabel secara acak dengan nama transaksi lengkap. Nah, di sini ada tabel dengan ID transaksi, lalu ada nama pembeli, alamat pembeli, email, jenis sepatu, brand, dan lain sebagainya. Nah, di sini hanya contoh dari beberapa kolom yang ada di tabel di database toko sepatu, karena ini masih acak. Nah, itu kan masih ada redundansi data, bahwasanya Niken Andila itu ada double, selamanya juga 2 kali seperti itu. Nah, maka dari itu kita membuat normalisasi pertama. Nah, syaratnya apa aja? Itu yang pertama, setiap kolom harus otomatis, lalu setiap baris unik dengan primary key, dan juga tidak ada nilai multi value dalam satu kolom. Nah, di sini ada pemangkasan si tabelnya, pemangkasan
kolom atau atribut yang ada. Di sini udah mulai sudah tidak ada redundansi data dan tidak sekompleks yang tadi. Nah, lalu ada normalisasi kedua atau second normal form. Nah, itu syaratnya apa aja? Yang pertama sudah ada dalam satu normalisasi, lalu tidak ada partial dependency. Nah, di sini sudah mulai memisah nih dari tadinya atribut yang masih jadi satu, kemudian ini udah mulai agak terpisah. Misalkan tabel pembeli pada normalisasi kedua, itu ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, email, jenis kelamin, nomor telepon. Lalu tabel sepatu normalisasi kedua ada kode sepatu, jenis sepatu, brand sepatu, ID brand, harga. Lalu untuk tabel kasir normalisasi kedua ada ID kasir, nama kasir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Dan yang terakhir ada tabel transaksi normalisasi kedua, yakni isinya kode transaksi, ID pembeli, kode sepatu, ID kasir, total pembelian, dan juga tanggal transaksi. Nah, lalu ada normalisasi ketiga. Itu syaratnya sudah ada dalam kedua normalisasi dan juga tidak ada transitif dependency atau atribut non-key itu tidak boleh bergantung pada atribut non-key lain. Nah, di sini sudah kelihatan banget dan ini sudah terpisah banget dari yang tadinya masih ada redundansi atribut atau data. Nah, di sini udah mulai terpisah. Misalkan ada tabel pembeli normalisasi ketiga. Itu ada atribut ID pembeli, primary key, lalu ada nama pembeli, alamat, email, jenis kelamin, nomor telepon. Nah, di situ lalu ada tabel brand yang tadinya bergabung, tabel brandnya itu bergabung sama tabel sepatu. Nah, di normalisasi ketiga itu sudah dipisah sendiri. Nah, maka dari itu saya tambahkan, kami tambahkan keterangan tersebut. Lalu ada tabel supplier juga pemisahan, lalu ada tabel gudang, tabel kasir, tabel transaksi, dan juga daftar pembelian, yang mana itu sudah menjadi atribut final di dalam database. Nah, lalu ada RAT. Nah, RAT di sini itu merupakan tabel desain dari ERD. Untuk relasi primary key ke foreign key menyambung. Jadi strukturnya itu tiap entitas pada ERD itu menjadi tabel di RAT. Lalu mentransformasi ke atribut menjadi kolom, lalu kita menekankan kunci primer dari primary key dan juga foreign key. Lalu untuk keterangan entitas dan atributnya ada di halaman 12, yakni tabel pembeli dengan atribut ID primary, ID pembeli, dan lain sebagainya. Lalu sampai tabel ke N, yakni supplier. Nah, itu ada atribut ID supplier, nama supplier, alamat. Di situ juga ada keterangan foreign key atau primary key atau biasa saja dan juga tipe datanya. Nah, kemudian pada bab 3 implementasi ini akan dijelaskan oleh Keisa. Silahkan, monggo Keisa. 3.1 Baik, di sini saya share akan screen. menjelaskan tentang pengimplementasiannya. Untuk yang pertama itu pembuatan database. Di tahap ini kita akan melakukan pembuatan database beserta dengan tabel-tabel yang dibutuhkan. Dalam proses dalam proses ini menggunakan perintah DDL atau data definition language seperti create database itu untuk membuat database baru, create table itu untuk membuat table-table baru, dan alter table itu untuk mengubah struktur table yang sudah ada di dalam database atau untuk memodifikasi eh, table di dalam database. Selanjutnya, untuk eh, create database ini dibuat menggunakan perintah create database dan use, yang dimana use itu eh, digunakan untuk memilih atau berpindah ke database tertentu sebelum menjalankan query lainnya. Dan yang kedua itu pembuatan table utama, yaitu create table. Yang pertama itu ada table brand. Table ini untuk menyimpan daftar
nama-nama brand sepatu. Nah, di sini ada ID brand itu, tipe datanya integer, nama brand, tipe datanya char, negara asal, tipe datanya itu char dan primary key. Selanjutnya, ada table supplier, yang dimana ada ID supplier itu, tipe datanya integer, nama supplier char, alamat char, dan primary key. Selanjutnya, ada tabel gudang. Di tabel ini berisikan data lokasi penyimpanan sepatu dan keterkaitannya dengan supplier. Yang pertama itu ada nomor rak, tipe datanya itu integer, ID supplier, tipe datanya itu integer juga, stok sepatu, tipe datanya itu integer, lokasi, tipe datanya char, primary key, dan foreign key. Berikutnya, ada tabel pembeli, yang dimana tabel ini untuk menyimpan informasi pelanggan yang sudah melakukan pembelian. Yang pertama itu ada ID pembeli, tipe datanya itu integer, nama pelanggan itu tipe datanya char, alamat char, email char, jenis kelamin char, nomor telepon, varchar, primary key, dan unique. Berikutnya ada tabel kasir yang dimana data ini digunakan untuk pegawai kasir yang melayani transaksi pembeli. Di sini ada ID kasir itu tipe datanya integer, nama kasir tipe datanya char, jenis kelamin tipe datanya char, nomor telepon tipe datanya varchar, alamat tipe datanya char, dan primary key. Berikutnya ada tabel sepatu. Di tabel ini untuk menyimpan jenis-jenis sepatu atau brand sepatu serta rak penyimpanannya. Di sini ada kode sepatu yang tipe datanya itu integer, ID brand itu tipe datanya integer juga, nomor rak itu tipe datanya integer, jenis sepatu char, harga integer, stok integer, primary key, dan foreign key. Berikutnya ada tabel daftar pembelian, yang dimana tabel ini untuk menyimpan daftar pemesanan yang dibuat oleh pembeli. Di sini ada nomor daftar, itu tipe datanya integer, ada ID pembeli, tipe datanya integer, kode sepatu, tipe datanya char, jumlah, tipe datanya integer, ukuran, tipe datanya integer, primary key, dan foreign key. Berikutnya ada tabel transaksi, yang dimana di tabel ini untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian sepatu, yang dimana di sini ada kode transaksi itu eh, tipe datanya tipe datanya tipe datanya itu integer. eh, Sisanya itu sama seperti query-query yang di atas. Lalu kita lanjut ke alter table. Alter table ini perubahan struktur data. Nah, pada stok pada tabel ini, sepatu dihapus karena menimbulkan redundansi data. Kita lanjut ke tabelnya aja. Di sini ada permintaan penghapusan kolom stok, di mana kolom stoknya itu dimodifikasi atau dihapus dari tabel tersebut. Udah, Kak. Eh, Ya, izin masuk. Lalu lanjut ke pembahasan 3.2, yakni chart mock data.
Nah, di sini itu dilakukan pengisian awal di tiap tabel pada data. Di perintah itu disebutkan mengisi data itu sebanyak 10 sampai 20 data. Nah, di sini kita pakai atau menambahkan 10 data. Misal di tabel brand itu ada ID satu dengan nama brandnya Nike, lalu negara asalnya Amerika, hingga negara asal 10 dengan ID brand 10 dan negara asal Indonesia. Yang di sini dari masing-masing tabel kita mengisi 10 data. Jadi ada dari tabel brand, tabel gudang, tabel kasir, tabel pembeli, sepatu, supplier, transaksi, dan daftar pembeli. Nah, lanjut ke penjelasan 3.3, yakni view yang dijelaskan oleh Saudari Firda. Selanjutnya, pada database ini dibuat view bernama view ringkasan pembeli, yang dibuat untuk menampilkan data pembeli beserta jumlah transaksi dan total belanja mereka secara ringkas. View ini menggabungkan tabel pembeli dan transaksi, sehingga kita bisa melihat siapa saja yang sering membeli dan berapa total pembelian mereka tanpa harus menulis query join berulang-ulang. Dengan adanya view ini, admin bisa langsung membuka satu tampilan yang sudah berisi data penting seperti identitas pembeli, jumlah transaksi, dan total belanja. Ini membuat proses analisis data jauh lebih cepat dan tidak perlu membuat query kompleks setiap kali kita ingin melihat laporan. Nah, untuk hasilnya, misal kita running, nah, semisal kita yang di atas tadi kan sudah kita buat. Nah, setelah kita select from, hasilnya kurang lebih seperti ini. View tersebut eh, dapat menampilkan beberapa, misalnya ID pembelinya satu telah melakukan transaksi 2 kali dengan total belanja 3,5 juta. Sedangkan si ID pembeli yang 10, si Alisa Rahma, serta beberapa pembeli lainnya belum pernah melakukan transaksi sehingga nilai jumlah transaksi sama total belanjanya menjadi nol. Kemudian selanjutnya ada store prosedur. Ada store prosedur bernama SP tambah transaksi yang dibuat untuk mempermudah dan mengotomatisasi proses penjualan sepatu. Prosedur ini menerima 5 input, yaitu kode transaksi, ID pembeli, ID kasir, kode sepatu dari gudang, sama jumlah pembelian. Di dalamnya terdapat variabel untuk menyimpan harga sepatu total yang dibayar dan stok sepatu yang ada di gudang. Saat prosedur dijalankan, sistem otomatis mengambil harga sepatu dan stok terbaru dari tabel sepatu dan gudang. Dan pembuatan store prosedurnya seperti ini, kurang lebih. Dengan adanya store prosedur ini, proses penambahan transaksi menjadi jauh lebih mudah karena kita tidak perlu menulis query panjang setiap kali melakukan penjualan. eh, dan pengurangan stok juga dilakukan otomatis oleh sistem sehingga lebih aman, konsisten, dan mengurangi resiko kesalahan input. Kedepannya, jika program ingin menambah atau mengurangi stok, logikanya tetap dilakukan otomatisasi melalui prosedur seperti ini. Nah, untuk contoh hasilnya jika di running, yang di atas. Nah, semisal kita ingin memanggil store prosedur dengan perintah seperti ini, yang artinya kode transaksinya itu 100, ID pembelinya satu, ID pembelinya satu, ID kasir satu, dan sebagainya. Kemudian saat pemanggilan dilakukan pengecekan pada tampil transaksi dengan perintah seperti itu, dan hasilnya akan seperti di gambar ini. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan kalau transaksi baru dengan kode transaksi 100 berhasil ditambahkan beserta dengan parameter-parameter tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan total pembelian di dalam store prosedur berjalan dengan benar. Dan ini untuk hasil yang di sepatu.
Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan store prosedur telah bekerja sesuai yang diharapkan, yaitu melakukan validasi ketersediaan stok, menghitung total pembelian secara otomatis, menyimpan data transaksi ke tabel transaksi, serta memperbarui stok sepatu Hmm. di tabel gudang. Nah, selanjutnya ada trigger. Trigger ini ada dua macam. Yang pertama dulu ada trigger after insert. Eh, trigger after insert berfungsi untuk trigger ini otomatis dijalankan setiap kali ada transaksi baru ditambahkan ke tabel transaksi. Fungsinya untuk mencatat log sehingga setiap transaksi yang masuk langsung terekam di tabel log transaksi tanpa perlu dibuat secara manual. Setiap baris transaksi baru akan memicu trigger ini untuk menyimpan kode transaksinya, keterangan transaksi baru ditambahkan, serta timestamp otomatis. Trigger ini membantu proses audit dan mempermudah pelacakan histori transaksi, terutama jika terjadi kesalahan atau perubahan data. Kita buat dengan cara seperti ini, dan logikanya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua ada trigger before update. Trigger ini berjalan sebelum data sepatu diupdate. Tujuannya untuk mencegah stok menjadi angka negatif. Jadi kalau ada update yang membuat stok kurang dari nol, trigger ini akan menghentikan proses dan menampilkan pesan error. Dengan mekanisme ini, data tetap konsisten dan tidak mungkin ada sepatu yang stoknya minus. Trigger ini penting untuk menjaga kevalitan data, terutama di transaksi penjualan dan pengurangan stok. Definisikannya kurang lebih seperti ini, dan penjelasan logikanya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk hasil runningannya, untuk yang trigger after insert, pertama eh, kita menambahkan satu baris data baru ke tabel transaksi dengan perintah ini. Kemudian eh, kita eh, kita lakukan pengecekan terhadap isi tabel log transaksi. Kemudian akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, ini disimpulkan bahwa trigger TRG after insert transaksi berhasil dijalankan. Kemudian yang trigger before update dilakukan dengan mencoba melakukan perubahan data dengan update seperti ini, kurang lebih. Nah, di sini kita lihat stoknya minus 10. Nah, saat dijalankan akan muncul error seperti ini dengan keterangan stok sepatu tidak boleh negatif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa trigger eh, buffer sepatu ini berfungsi dengan baik juga dan sudah memenuhi implementasi bahwa data yang tersimpan itu valid, logis, dan bebas dan tidak ada kesalahan input yang tidak sesuai aturan bisnis. Oke, selanjutnya pada bagian 3.1.6 akan dijelaskan oleh Naya. Silakan. Buat ininya udah masuk belum, Kak? Share screen-nya. Belum. Belum? Hmm. Udah. Nah, Mas. Nah, isi melanjutkan lagi yang 3.6 itu ada query kompleks. Nah, yang pertama itu ada query 4 dasar. Yang pertama itu ada kita select semua sepatu. Nah, itu query-nya seperti itu. Terus yang kedua ada where stock kurang dari 30. Itu pertama kita select, terus masukin kode sepatu, jenis sepatu, stok sepatu. Terus yang ketiga itu ada order by harga tertinggi. Kita di sini select lagi kode sepatu, jenis sepatu, harga, from sepatu, sama order. Nah, keempat itu ada limit 5 pembelian pertama. Sama kita di sini select lagi, terus pakai ID pembeli, nama pembeli, sama alamat. Terus yang B itu ada query intermediate. Itu ada 4 query.
Yang pertama itu join 3 table, yaitu transaksi ditambah pembeli tambah kasir. Untuk query-nya seperti itu. Terus yang kedua itu kita pakai group by kasir, itu jumlah transaksi dan total penjualan. Untuk query-nya itu kita pakai select nama kasir dan seterusnya. Terus yang ketiga itu ada having hanya kasir dengan total penjualan lebih dari 5 juta. Terus ke yang D itu ada subquery, sepatu harga di atas rata-rata, itu query-nya seperti itu. Terus yang C itu ada query lanjutan, itu ada 4 query. Yang pertama itu view laporan penjualan detail. Nah, itu query-nya seperti itu. Dan kemudian yang B itu ada nested query, subquery itu sama pembelian dengan total transaksi lebih dari rata-rata semua pembeli. Itu untuk query-nya seperti itu. Terus yang C itu ada update Ultiroom, diskon stok yang menumpuk. Untuk query-nya kita pakai select nomor rak. Terus habis itu yang D itu ada delete dengan kondisi khusus hapus daftar pembelian jumlah sama dengan 4. Yang pertama itu adalah melihat data daftar pembelian dengan kondisi jumlah 4. Itu untuk query-nya. Terus yang kedua itu menghapus data daftar pembelian dengan kondisi jumlah 4. Query-nya seperti itu. Yang ketiga itu tidak menampilkan datanya karena data sudah dihapus. Untuk query-nya seperti itu. Nah, untuk hasil pengujian dari query yang di atas itu yang pertama seperti ini. Nah, pertama kan kita menampilkan seluruh data sepatu. Itu hasilnya tuh kayak gini. Nah, buat yang kedua itu menampilkan sepatu dengan stok kurang dari 30. Nah, untuk hasilnya itu kita menampilkan kurang dari 30. Yang pertama tuh 25, yang terakhir tuh 15. Nah, untuk yang ketiga itu mengurutkan harga sepatu dari yang tertinggi. Nah, harga sepatu yang tertinggi itu 5 juta dan sampai yang terendah itu 300.000. Nah, yang keempat itu kita menampilkan 4 pembelian pertama. Nah, di sini hasilnya itu menampilkan 4 pembelian pertama. Terus yang kelima itu ada query join 3 tabel transaksi pembeli dan sepatu. Itu akan menghasilkan seperti ini. Nah, buat yang keenam ada group by kasir, jumlah kasir plus total penjualan. Itu hasilnya seperti ini. Terus yang ketujuh ada having kasir dengan total lebih dari 5 juta. Kurang nggak sih? Kurang dari 5 juta. Terusnya ya. Terus yang kedelapan ada subquery sepatu dengan harga di atas rata-rata. Itu hasilnya seperti ini. Terus yang kesembilan ada view laporan penjualan detail. Terus yang ke-10 itu ada subquery pembelian dengan total transaksi kurang dari rata-rata, itu hasilnya seperti ini. Buat yang ke-11 itu update multi-row seleksi stok menumpuk. Itu seperti ini. Yang ke-12 itu ada delete menghapus data daftar pembelian jumlah 4. Itu hasilnya seperti ini. Dan data pada tabel pendaftaran dengan hasil jumlah sama dengan 4 terbukti telah terhapus yang ditunjukkan melalui hasil select from daftar pembelian di bawah ini yang tidak menampilkan data tersebut. Nah, hasilnya seperti ini. Buat selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya izin masuk lagi. Nah, jadi sekarang kita masuk ke analisis hasil. Nah, dari seluruh pengujian yang dilakukan dari bab 4, itu dapat dilihat bahwasanya seluruh database yang telah dibuat pada bab 3 kerja sebagaimana mestinya. Hasil eksekusi query dasar sampai query lebih kompleks itu menunjukkan bahwa hubungan antar tabel sudah benar karena setiap operasi join, group by, having maupun subquery itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, laporan proyek akhir ini pada mata kuliah Sistem Teknologi Basis Data ini telah berhasil mencapai tujuan utama, yakni merancang dan mengimplementasikan basis data terstruktur untuk sistem informasi penjualan pada toko sepatu melalui tahap analisis kebutuhan, rancangan IRD, RAT, dan juga proses normalisasi hingga bentuk ketiga. Basis data yang dibangun mampu meminimalkan redundansi data dan mengurangi potensi terjadinya anomaly insert, update, dan juga delete.
Kemudian entitas seperti pembeli, kasir, sepatu, brand, supplier, gudang, transaksi, dan daftar pembelian, serta relasi di antaranya telah menghasilkan struktur data yang lebih jelas, konsisten, dan mudah dibaca. Selain itu juga, pada pembuatan laporan dan tugas ini, kami juga memperhatikan beberapa komponen yang wajib dikerjakan dalam perintah atau ketentuan dari proyek akhir, yakni pembuatan IRD dengan membuat 5 entitas atau lebih, kemudian ada normalisasi hingga minimal 3 normalisasi, lalu ada implementasi basis data dengan primary key, foreign key, constraint yang relevan, unique, not node, dan lain sebagainya. Lalu ada query SQL dari query dasar, query intermediate, dan juga query lanjutan yang dibahas di bab 3 dan 4. Lalu ada store prosedur, ada trigger after insert, dan juga trigger before update. Lalu ada juga view untuk melihat laporan ringkasan penjualannya. Dan untuk struktur laporan juga dari laporan yang kami buat itu sudah ada bab 1 pendahuluan, lalu ada bab 2 perancangan basis data, bab 3 implementasi, dan juga pengujian hasil, dan terakhir bab 5 kesimpulan. Itu sudah terancang dari bab 1 hingga bab 5 di sini daftar isi. Lalu untuk kode SQL-nya itu untuk kode SQL-nya kurang lebih nanti seperti ini karena belum dimasukkan ke laporan. Jadi nanti dari kode ini bisa langsung diimport ke dalam PHP MyAdmin. Di sini ada tabel brand, isi data tabel brandnya, daftar pembelian, dan sebagainya. Masing-masing 10 data. Lalu ada juga, eh, nah kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.